Presiden Amerika Donald Trump tampaknya akhirnya meminta maaf kepada delegasi Iran sehingga negosiasi dapat dilanjutkan. Dan sebagai permintaan maaf utama, Amerika Serikat sepenuhnya mencabut sanksi terhadap minyak Iran. Mulai sekarang, Iran dapat menjual minyaknya ke seluruh dunia tanpa batasan dan tanpa sanksi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bahkan, sekarang Iran diizinkan menjual minyaknya ke Amerika Serikat dengan dolar Amerika. Dan dolar tersebut dapat diterima oleh orang-orang Iran yang sebelumnya disebut teroris oleh Amerika. Dan perlu dipahami, kedua belah pihak bahkan belum mencapai kesepakatan apapun, artinya belum ada perjanjian sama sekali. Misalnya, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengumumkan bahwa Iran setuju untuk mengundang para inspektur Badan Energi Atom Internasional ke negaranya agar mereka melakukan pemeriksaan terhadap cadangan uranium yang diperkaya. Namun, segera setelah itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagai hanya tersenyum dan menyatakan bahwa Iran tidak mengambil kewajiban tambahan apapun terkait kerjasama dengan IAEA. Setelah itu, Donald Trump muncul di depan publik dan berkata, "Tidak, kalian tidak mengerti. Iran tetap setuju bahwa para inspektur akan datang ke Iran." Di Teheran kembali menegaskan bahwa tidak, kami tidak mengambil kewajiban seperti itu. Dan Bagai juga menambahkan bahwa isu program nuklir adalah poin ke-13 dari 14 poin dalam nota kesepahaman. Dan untuk sampai ke sana, Amerika Serikat harus memenuhi 12 poin sebelumnya. Dan itu termasuk penghentian perang di Lebanon, pencabutan blokade, pencabutan semua sanksi dan pembatasan ekspor, serta pencairan aset Iran. Dan Bagai mengatakan, setelah itu barulah kami mungkin akan membahas program nuklir. Tapi ada juga kabar baik. Dalam berita, Selat Hormuz akhirnya dibuka, dan Iran pun setuju. Mereka telah sepakat mengenai mekanisme pembukaan dan bagaimana selat itu akan beroperasi. Singkatnya, mari kita bahas di episode kali ini berita terbaru tentang bagaimana Donald Trump dengan sangat lantang mengalahkan Iran. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jadi, negosiasi di Swiss antara delegasi Amerika Serikat dan Iran berakhir dengan konsesi lagi dari pihak Donald Trump. Tapi sebelumnya, saya akan memberikan hasil survei yang sangat menarik untuk kalian. Menurut survei yang diterbitkan oleh The Times of Israel, 92% warga Israel percaya bahwa dalam perang saat ini Iranlah yang menang. Survei tersebut menunjukkan bahwa bahkan di antara para pemilih yang mendukung blok kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, 93,1% percaya bahwa Iranlah yang menang. Padahal seharusnya kelompok kananlah yang mungkin akan menutup mata dan mengatakan bahwa merekalah yang menang. Secara keseluruhan, 86% warga Israel memiliki pandangan negatif terhadap hasil aksi militer dan kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran tanpa melibatkan Yerusalem. Dan 88% warga Israel percaya bahwa negara mereka tidak mencapai tujuan yang menjadi alasan utama memulai perang melawan Iran. Namun, Donald Trump meyakinkan bahwa Iran pada akhirnya telah menyerah. Dan dengan semangat sebagai pemenang, Amerika Serikat akhirnya mencabut sanksi terhadap Iran. Perwakilan Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagai, menyatakan bahwa Iran dan Amerika Serikat telah sepakat untuk mengatur mekanisme khusus demi keamanan pelayaran kapal melalui Selat Hormuz dalam putaran pertama perundingan di Swiss. Selain itu, menurutnya, juga dibahas isu pemberian izin penjualan minyak dan produk minyak Iran, serta pencairan aset beku Teheran. Kepala Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa keputusan mengenai ekspor minyak dan pencairan aset telah sepenuhnya disepakati. Sementara itu, Bagai menegaskan bahwa pihak Iran menolak melanjutkan negosiasi karena adanya ancaman dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Saya telah menjelaskan secara rinci tentang ancaman-ancaman tersebut pada episode sebelumnya di kanal YouTube ini. Jadi, jika Anda melewatkannya, saya sangat menyarankan Anda untuk kembali ke kanal YouTube saya sekarang dan menonton episode sebelumnya. Di sana, Donald Trump menelpon dan mengancam langsung para anggota delegasi Iran, mengatakan bahwa jika mereka tidak mau mengalah kepadanya, mereka tidak akan kembali ke negara mereka hidup-hidup. Atas hal itu, Iran mengatakan bahwa mereka tidak akan diintimidasi dan menuntut permintaan maaf dari Donald Trump agar negosiasi bisa dilanjutkan. Nah, seperti yang kita lihat, negosiasi pun berlanjut.
Sementara itu, kelompok teknis dari delegasi Amerika Serikat dan Iran terus bekerja di Swiss. Diketahui bahwa mereka pasti akan bekerja di sana sampai akhir minggu. Kemudian, Pakistan dan Qatar yang bertindak sebagai mediator dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran merilis pernyataan bersama setelah pertemuan pertama. Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa negosiasi berlangsung secara positif dan konstruktif, yang memungkinkan kedua pihak mencapai kemajuan yang menjanjikan. Secara khusus, Teheran dan Washington sepakat untuk membentuk komite tingkat tinggi yang akan mengawasi proses negosiasi. Sementara kelompok kerja akan menangani program nuklir Iran, sanksi, pemantauan pelaksanaan kesepakatan, dan penyelesaian sengketa. Secara terpisah, Teheran dan Washington sepakat mengenai mekanisme untuk mengawasi penghentian pertempuran antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon. Bagian ini benar-benar merupakan tamparan besar bagi Israel yang dilakukan sendiri oleh Donald Trump. Sekali lagi, dengarkan baik-baik. Teheran dan Washington sepakat di antara mereka sendiri bahwa mereka akan membentuk semacam kelompok yang akan mengawasi agar Israel dan Hizbullah tidak saling berperang. Ini sebenarnya disebut apa? Masalah kedaulatan sama sekali tidak dibahas lagi. Tapi seperti kata pepatah, itu semua hanya kata-kata. Sedangkan dalam kenyataannya, Iran telah mencapai apa yang tidak bisa dicapai dengan perang. Amerika Serikat telah mencabut sanksi terhadap minyak Iran sepenuhnya. Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengeluarkan lisensi hingga 21 Agustus yang memungkinkan perdagangan minyak dan produk minyak bumi yang diproduksi di Iran. Izin tersebut diberikan selama 60 hari, di mana selama waktu itu, Teheran dan Washington diharapkan mencapai kesepakatan komprehensif mengenai isu-isu yang diperdebatkan, seperti yang dijelaskan dalam memorandum yang mereka tanda tangani minggu lalu. Seperti yang Anda pahami, bisa saja 60 hari berlalu, tidak ada kesepakatan yang ditandatangani. Tetapi selama 60 hari ini, Iran bisa memperdagangkan minyaknya secara terbuka. Hal seperti ini sudah sangat lama tidak terjadi. Namun, Departemen Keuangan Amerika Serikat tidak hanya mengizinkan ekspor produk industri minyak Iran dan pembeliannya oleh negara ketiga. Amerika Serikat, seperti yang disebutkan oleh Glazer, bahkan bisa dipasok ke Amerika Serikat. Dan pembayarannya bisa dilakukan dengan dolar Amerika, termasuk yang dimiliki oleh orang Amerika. Dolar termasuk yang berada di bawah sanksi. Iran. Kepada individu dan organisasi Iran. Jadi, jika dijabarkan, ini adalah pencabutan sanksi yang sangat luas, bukan hanya untuk penjualan minyak. Tetapi misalnya, Korps Pengawal Revolusi Islam yang dulu disebut teroris oleh Amerika, sekarang bisa menerima dolar dari penjualan minyak. Setidaknya 60 hari. Tapi ada juga hal penting bagi Ukraina dalam pencabutan sanksi ini. Ya, setidaknya ada sedikit keuntungan. Iran diizinkan menjual minyak ke seluruh dunia, kecuali Korea Utara, Kuba, dan wilayah Ukraina yang diduduki, termasuk Crimea. Tapi intinya, selama negosiasi, sanksi dicabut bukan hanya dari Iran, tapi juga dari pejabat Iran dan organisasi-organisasi yang sebelumnya disebut teroris oleh Amerika. Lalu, apa yang didapat Amerika Serikat sebagai gantinya? Ya, seperti biasanya dalam negosiasi. Satu pihak memberikan konsesi, lalu pihak lain juga memberikan konsesi. Itu saja. Pada hari Senin, Wakil Presiden Amerika Serikat J.J. Vance mengumumkan bahwa Iran setuju untuk mengundang para inspektur dari Badan Energi Atom Internasional ke negaranya untuk memantau cadangan uranium yang diperkaya. Kabarnya Amerika Serikat menginginkan agar putaran pertama negosiasi diakhiri dengan undangan dari Iran kepada para inspektur PBB untuk mengunjungi fasilitas nuklir utamanya, yang sebelumnya telah dibombardir oleh Amerika Serikat dan Israel. Dan agar para inspektur tersebut dapat melihat langsung dan menyaksikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah benar seluruh uranium yang diperkaya itu telah dikubur? Dan secara umum, bagaimana kondisi fasilitas nuklir tersebut? Dan menurut Vance, katanya Amerika Serikat memang telah mencapai hal itu. Dia bilang, itulah yang kami inginkan, itulah yang kami capai, dan sebagai imbalannya, sanksi terhadap Iran dicabut. Saya ingatkan, kunjungan terakhir para inspektur IAEA seperti ini terjadi sebelum perang pada bulan Juni 2025. Dan J.J. Vance menyatakan bahwa koordinasi antara Iran, Amerika Serikat, dan IAEA terkait kunjungan seperti itu akan berlangsung minggu ini. Nah, hal ini sedikit menimbulkan keraguan terhadap keputusan tersebut.
Karena jika memang sudah sepakat, mungkin bisa juga diumumkan kapan waktunya. Vance mengatakan, saat ini kami belum bisa mengumumkan, kami masih bernegosiasi kapan para inspektur ini bisa masuk ke Iran. Dan ya, sebenarnya Vance memang berkelit-kelit, bukan tanpa alasan. Masalahnya adalah, tepat setelah pernyataan dari JJ Defense ini, orang-orang Iran tersenyum dan berkata, tunggu dulu, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyatakan bahwa sebenarnya berdasarkan hasil perundingan di Swiss, Iran tidak mengambil kewajiban tambahan apapun terkait kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya. Interaksi Iran dengan Badan Energi Atom Internasional akan terus berlanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku saat ini dan sesuai dengan keputusan Majelis Syura Islam serta Dewan Keamanan Nasional. Dan lembaga-lembaga ini, saya ingatkan, pada tahun 2025 memutuskan bahwa mereka tidak lagi bekerja sama dengan IAEA. Bagai juga menambahkan bahwa pembahasan mengenai interaksi di bidang nuklir hanya dimungkinkan sesuai dengan butir ke-13 dalam nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Artinya, setelah penyelesaian masalah terkait penghentian total, penghentian tembak-menembak, pencabutan blokade dan pembatasan ekspor, serta pencairan aset-aset Iran. Jika Anda belum paham, izinkan saya menjelaskannya dengan kata-kata lain. Iran secara terus terang mengatakan kepada orang Amerika, lihatlah. Nota kesepahaman terdiri dari 14 poin. Masalah program nuklir dan uranium yang diperkaya ada di poin ke-13 dalam nota tersebut. Jadi, untuk sampai ke poin itu, Anda harus terlebih dahulu menyelesaikan 12 masalah sebelumnya. Dan baru setelah itu, Anda bisa beralih ke pembahasan program nuklir. Bukan untuk menyelesaikannya, melainkan sekadar membahasnya. Dan 12 poin pertama itu mencakup semuanya. Itu adalah penghentian perang di Lebanon. Itu adalah penarikan pasukan Israel dari Lebanon. Itu adalah pencabutan semua sanksi tanpa kecuali. Itu adalah pencabutan blokade. Itu adalah pencairan aset-aset Iran. Itu adalah pembentukan dana investasi sebesar $300 miliar untuk pemulihan Iran. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan setelah itu, artinya Iran akan mendapatkan semuanya. Jadi semua yang dia minta, dia akan mendapatkan semuanya. Dan baru setelah itu, dia setuju untuk membahas program nuklir. Dan Bagai berkata, dengarkan, sebelum saat itu bahkan jangan coba-coba. Dan di tengah pernyataan yang saling bertentangan tentang akses IAEA ke fasilitas nuklir Iran, Donald Trump meyakinkan bahwa sebenarnya Teheran akan setuju. Bukan setuju, tapi suatu saat nanti akan setuju untuk melakukan inspeksi besar-besaran. Kutipan. Semua benar-benar menyadari. Dia mengatakan bahwa Iran cepat atau lambat akan setuju untuk melakukan inspeksi besar-besaran dan pengawasan senjata demi memastikan kepatuhan nuklir dalam jangka panjang. Jadi, seperti yang Anda pahami, Trump mengakui bahwa, ya, Iran pada putaran pertama negosiasi memang tidak setuju pada apapun. Dia bilang, mereka pasti akan setuju. Jangan salah paham, kami bukan orang bodoh. Ya, kami mencabut sanksi terhadap mereka. Kami membiarkan mereka mendapatkan uang. Tapi kami yakin bahwa suatu saat Iran akan setuju agar para inspektur IAEA datang ke fasilitas nuklir mereka. Rasanya ingin sekali menjawab Trump dengan kata-katanya sendiri. Satu-satunya hal yang benar-benar disadari semua orang adalah bahwa Iran mendapatkan pencabutan sanksi, sementara Amerika Serikat tidak mendapatkan apa-apa. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Silakan berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial dengan memberikan donasi melalui tautan dan rincian pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.